warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Alfiana dari kelas A318 NPM 077. Di sini saya akan memaparkan laporan saya mengenai metode pembelajaran role playing atau metode pembelajaran bermain peran. Yang pertama adalah pengertian dari metode role playing. Metode role playing adalah pembelajaran dengan seolah-olah siswa berada dalam suatu situasi nyata untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep-konsep tertentu. Nah, dalam hal ini siswa dituntut aktif dalam mencari sebuah informasi sehingga dapat diharapkan siswa bisa mengingat suatu konsep tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran role playing. Yang pertama itu kekurangan metode pembelajaran role playing. Untuk kekurangan metode pembelajaran role playing itu ada 5, yaitu 1. Metode role playing itu memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Kemudian yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk oleh guru itu merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Keempat, apabila pelaksanaan role playing dalam bermain peran mengalami kegagalan, otomatis yang disampaikan itu tidak akan berjalan secara maksimal. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu tidak akan tercapai. Yang kelima atau yang terakhir, tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode role playing. Selanjutnya ada kelebihan metode pembelajaran role playing. Menurut Jamaroh dan Zain pada bukunya tahun 2002 halaman 67, ada 5 kelebihan dari metode role playing. Yang pertama, siswa melatih dirinya memahami dan mengingat isi bahan yang akan diperankan. Yang kedua, siswa akan berlatih untuk berinisiatif dan lebih kreatif. Yang ketiga, bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah. Yang keempat, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima atau yang terakhir, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesama. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah metode pembelajaran role playing. Menurut Saftel Emuliasa tahun 2011, ada beberapa langkah-langkah metode pembelajaran role playing. Yang pertama, menghangatkan suasana atau memotivasi terlebih dahulu peserta didik. Kemudian yang kedua, memilih peran. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap peran. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Yang kelima, pemeranan. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Yang ketujuh, ada pemeranan ulang. Yang kedelapan, ada diskusi dan evaluasi tahap kedua. Yang kesembilan, ada membagi pengalaman dan pengambilan kesimpulan. Dari langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, simulasi dari pembelajaran role playing adalah pembelajaran ini itu dapat dilakukan secara berkelompok. Jadi guru membentuk beberapa kelompok dengan beberapa jumlah siswa. Kemudian dalam masing-masing kelompok itu siswa mendiskusikan suatu konsep tertentu. Kemudian setelah selesai didiskusikan dalam kelompok kecil tersebut, ada satu siswa yang berkeliling untuk mencari informasi tentang mengenai konsep tersebut dan membandingkan hasil
diskusi kelompok lain dengan hasil diskusi kelompok yang kelompok mereka sendiri. Kemudian setelah itu dipaparkan di depan kelas. Yang terakhir ada penerapan metode role playing dalam pembelajaran PPKN di SD. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca di internet, menyatakan bahwa metode role playing itu sangat efektif digunakan dalam pembelajaran PPKN di SD. Untuk sasarannya itu dari kelas tinggi atau kelas 4, 5, 6. Nah, telah dilakukan penelitian di SD Negeri Tukum 1 Lumajang itu bahwa penerapan metode role playing ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.